Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengaku telah melakukan peninjauan ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Batam. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan penemuan serpihan kaca pada 2 buah kotak makanan saat pembagian makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 4 Batam. Nyanyang mengatakan keberadaan serpihan kaca tersebut murni kelalaian petugas saat proses pengemasan makanan. Wagub menambahkan, pecahan kaca yang ditemukan berasal dari alat pemotong telur. Serpihan kaca itu kemarin sudah diaudit ya, bahwa di situ ada pemotong telur agak pecah gitu. Itu dari plastik memang, tapi udah dikoordinir dan udah dikomposter juga. Itu kemarin dapurnya, tadi lagi bahkan dapurnya juga udah ada kita evaluasi dan kelalaian aja itu, jangan sampai terulang lagi. Pada dasarnya kami semuanya, guru-guru, tidak melihat pada saat anak makan dan di dalamnya ada pecahan kaca. Jadi spontanitas pada saat anak mau makan, terlihat ada beling, ada kaca, akhirnya mereka kaget dan mengambil inisiatif divideokan. Pada 23 September lalu, 2 siswa dari kelas yang berbeda di SMA Negeri 4 Batam melaporkan temuan pecahan kaca pada MBG yang dibagikan. Pihak sekolah telah membuat laporan resmi ke pihak SPPG untuk segera melakukan evaluasi. Pihak sekolah juga mengajukan permintaan maaf kepada orang tua siswa. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September melakukan rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap peran dari tersangka Brigadir Rizka Sintiani yang tidak lain adalah istri dari korban. Sejumlah adegan diperagakan untuk mendapatkan keutuhan peristiwa di tempat kejadian perkara Dusun Nyur Lembang Desa, Jembatan Kemar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dalam proses reka kejadian, tersangka mengubah peran dan menyangkal terlibat dalam pembunuhan terhadap suaminya sebagaimana hasil penyidikan polisi. Kuasa hukum Brigadir Esko lalu Anton Haryawan mengungkapkan kejanggalan dari keterangan tersangka yang tidak sesuai dengan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi. Tersangka hanya memperagakan kesehariannya sebagai ibu rumah tangga hingga suaminya Brigadir Esko ditemukan tewas di area kebun belakang rumahnya sendiri. Nah, tadi yang saya garis bawahi bahwa menguji keterangan. Jadi antara saksi yang dihadirkan semua dikonfrontir tadi kan, dipertemukan saksi A, saksi B, saksi J, yaitu menguji keterangan semua saksi itu banyak yang tidak bersesuaian. Jadi dengan tersangka itu saling berbeda keterangan. Dalam rekonstruksi berarti tidak ada adegan pembunuhan langsung. Nah, nanti itu tertutup dia. Jadi rekonstruksinya tertutup di Polres Lombok Barat, itu yang disampaikan ke kami tadi, maka itu. Ya, kita sih yakin tidak mungkin dia sendiri bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini kan. Pasti ada yang bantu ya? Pasti ada yang bantu. Mungkin buat angkat sendiri ya? Ya, apalagi posisi jenazah sulit mampu untuk mengangkatnya sendiri. Brigadir Esko, anggota unit Intelkam Polsek Sekotong, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada 24 Agustus lalu. Korban diduga kuat telah tewas selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan. Kompetisi balap kelas dunia MotoGP Indonesia 2025 segera kembali memanaskan persaingan pembalap motor papan atas di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kompetisi MotoGP Mandalika akan digelar pada tanggal 3 hingga 6 Oktober mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut ajang MotoGP dapat mendorong perputaran ekonomi nasional dan Nusa Tenggara Barat hingga 4,8 triliun rupiah. Kami kebetulan kan membantu sebagian saja. Kalau total daripada ekonomi impact tadi disampaikan oleh pihak Injourney dan Antara itu kurang lebih 4,5 sampai 4,8 triliun untuk nasional dan daerah NTB-nya sendiri.
Dan kalau kita lihat mungkin 4-5 tahun yang lalu Mandalika tidak seperti hari ini ya, dengan investasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Sekarang kita punya sirkuit yang berkelas dunia, tetapi juga banyak turis-turis bermancanegara sudah mulai datang ke Mandalika. Selain itu, Erick juga berharap MotoGP Indonesia yang kini memasuki musim keempat sejak digelar pada 2022 diharapkan mendapatkan kenaikan jumlah penonton dari musim sebelumnya.